Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwata fillah, di sore hari ini kita bisa bertemu dalam majelis ilmu di Muhajirin yang bertepatan juga di akhir bulan Juni ya, 2 hari lagi ya, besok terakhir, dan juga bulan Zulqa'dah. Ini nanti malam itu adalah adanya melihat hilal ya, apakah tampak atau tidak. Dan insya Allah tanggal 9 Juli nanti itu bertepatan juga dengan hari raya Idul Adha ya. Nah itu. Dan sebelumnya tanggal 5 sama 6 Juli saya kemungkinan ya, tapi nanti bisa dikontak saja ya, izin ya, karena acara ISQ di Pusdai. Karena itu kalau saya pulangnya lebih dari asar ya, paling jam 4 atau jam 5 ya, itu kan nggak akan keburu kesini ya. Ya walaupun dengan kendaraan ya, Allah alam gitu ya, belum tahu keburu atau enggak ya. Kalau mau libur silahkan gitu ya, kalaupun misalnya tidak keburu ya. Kalaupun nyari badal silahkan juga ya. Yang pasti saya kemungkinan izin ya. Nanti bisa dicek saja. Saya WA-kan minimal di hari Senin ya. Maksimalnya pas hari H ya, pas memang kalau pulangnya tidak keburu ya gitu. Gitu. Di telepon atau di WA saja ya. Nah itu. Nah karena bertepatan dengan Zulhijjah yang sebentar lagi, maka temanya Zulhijjah ya. Tadinya ingin kitab tauhid ya, karena Selasa depan kemungkinan tidak jadi kitab tauhid, tapi ya bisalah sebenarnya di bulan depan juga kitab tauhid kan, beberapa tema mungkin bisa di cancel dulu ya untuk tema spesial tauhid nantinya itu. Nah sekarang tentang 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengistimewakan waktu tertentu ya untuk diantara hamba-hambanya beribadah ya. Ya selain kemarin kan Ramadan ya, diistimewakan pula 10 hari terakhirnya Lailatul Qadar dicari ya. Nah ini juga 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya. Mungkin di sini ada yang baru tahu ya, karena belum pernah disampaikan ya, belum ya. Kalau dari salah sudah ya, walaupun di khutbah ya pendek lah gitu, tidak terbahas semua ya.
Nah, di sini ini 459 ya. Ya, mudah-mudahan setengah jam lah ya. Setengah jam bisa terbahas ya. Walaupun ya nanti ada yang lewat mungkin tidak semuanya ya. Baik. Jadi ini diantara nikmat Allah ya. Di dalam surah Al-Qasas ayat 68 Allah Ta'ala firman, Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kanu lahumul khiyar. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Di antara zaman yang punya nilai fadilah yang besar, di mana Allah telah mengistimewakannya atas zaman-zaman yang lain adalah 10 hari awal Zulhijjah ya. Kata Allah, wal fajri wal layalin ashr. Demi fajar dan malam yang 10. Nah ini surah Al-Fajr. Sudah pada hafal ya? Sudah aku hafal banyak. Kalau seorang guru Al-Quran tidak hafal lah, itu ketinggalan zaman lah gitu. Saya katakan ketinggalan zaman katanya. Udah juz 30 tuh ada kerampil sebenarnya Pak. Gitu. Ya, jadi kalau tidak hafal juz 30 udah ketinggalan zaman. Udah yang lain udah mendahului, kita berkemana misalnya kan gitu. Nah, itu. Jangan sampai ketinggalan hafalannya gitu ya gitu. Apalagi para pemuda gitu ya. Ya. Jangan terombang-ambing karena kesenangan gitu ya. Yang hanya sementara ya. Ini Al-Quran ya. Dilupakan tuh ya. Nah, ini kebanyakan kita ya terlalu prinsipil dengan ya prinsipil ekonomi. Bagus ya, bagus itu. Saya juga belajar lah akuntansi pas kuliah gitu ya. Prinsipil apa filsafat dan sebagainya. Tapi lupa. Nah, ini yang jadi salahnya itu adalah kelupaan pada Al-Quran gitu. Ya. Nah, ini. Jangan sampai didahului orang lain ya gitu. Jangan sampai ketinggalan. Ya. Nah, Allah itu bersumpah ya demi fajar dan malam yang 10 ya. Dan bersumpah dengan sesuatu yang indikasikan akan pentingnya, akan agungnya sesuatu tersebut ya. Kata Ibnu Abbas, Az-Zubair, Mujahid, ulama salaf dan juga serta khalaf ya. Sesungguhnya dia adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Ibnu Katsir berkata, ya rahimahullah, dan itulah benar ya. Ini 10 halaman ya, tapi pendek-pendek. 10 halaman sebenarnya, saya belum kirim ya. Pendek-pendek lah. Terus juga surat Al-Hajj ayat 28. Liyashadu manafi'alahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya, nah ini ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan.
Ya. Nah, disebutkan ayyamin ma'lumat ya. Nah, kata Ibnu Abbas yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan bahwa hari-hari itu adalah hari-hari yang penting, ya, urgen, paling mulia, dan amal-amal soleh yang dikerjakan pada waktu-waktu itu adalah amal soleh yang lebih tinggi nilainya dibanding dengan amal-amal soleh yang diamalkan pada masa yang lain, ya, apalagi di liburan sekolah, ya, ya liburan sekolah, jarang-jarang katanya, ya 10 hari pertama liburan sekolah katanya. Biasanya kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan mah itu, ya bulan Ramadan 10 hari terakhir liburan, nah kan, tapi full katanya seminggu sebelum gitu ya, seminggu sebelum Idul Fitri katanya full katanya. Nah kalau ini bisa full jadinya, bisa full gitu, fullnya liburan gitu ya. Tak apa aktivitas pada terkadang biasa liburan teh gitu ya, yang ke mana gitu ya. Nah coba kita isi nih liburan khusus ternyata, khusus di Jumat sampai ke, bisa jadi Jumat bisa jadi besok ya, 1 Zulhijjah itu ya, khusus tuh ya sampai ke Sabtu ya, Sabtu depan tuh ya. Nah khusus, nah itu ibadah gitu, ibadah ya, ibadah itu juga tidak mesti ritual ya, nanti ada gitu, ya. Amalan apa saja itu ada ya, tidak mesti ritual ya, sosial juga ada, apalagi kurban gitu ya, gitu. Khusus saja gitu ya, ini kayak kapan tahu nama kayak gitu ya, kapan tahu nama kayak gitu, kayak dari liburan kayak hari kemana kayak gitu, khusus gitu, khusus itu Pak 10 hari gitu, terangnya 10 gitu, sisa bulan sepertiganya saja gitu, sepertiganya saja gitu. Pagi libur sekarang lama ya, sampai 17 Juli ya, 18 masuk gitu kan, lama itu ya, bisa sampai tanggal 9-nya kita ya. Itu juga nanti ada hari tasrik tuh kan, tambahan deh gitu ya, ya injury time lah gitu. Hari tasriknya 3 hari itu ya gitu, Sabtunya Idul Adha, Ahad, Senin, Selasa tuh kan, tambah lagi kan. Tapi bisa kesananya seminggu lagi lah gitu lah, jadi santai lah. Tapi minimal 10-nya gitu, 10 hari lah gitu. Gitu. Jadi jangan ke pantai lah gitu. Pemitia samanya. Gitu. Ya, untuk maksimal itu. Ini kan ada itu ya, ada fadilah yang tinggi nih. Ini ada sebuah hadis ya, tapi panjang nih, saya bacakan saja maknanya ya. Tidaklah ada suatu hari di mana amal-amal soleh padanya ya, lebih dicintai ya oleh Allah selain dari hari-hari yang 10 pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak juga berjihad di jalan Allah, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, tidak ya, tidak juga berjihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang berjuang di jalan Allah dengan diri dan hartanya, lalu dia tidak membawa kembali sedikit pun dari harta dan jiwa yang telah dibawanya. Artinya mati syahid ya. Ini dalam Sahih Bukhari dan juga At-Tirmizi ya. Jadi ini bisa lebih daripada jihad ya, kecuali orang yang mati syahid ya. Lebih daripada jihad ya itu.
Orang mau jihad kemana gitu, jihad ke negeri mana gitu ya. Nah, kita dengan 10 hari ini ibadahnya 10 saja gitu ya. Bisa lebih daripada jihad. Gitu. Nah, ini kurang apa nih ya? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi bersabda, tidak ada suatu hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak pula ada amal-amalan yang lebih dicintainya selain amal yang dikerjakan pada 10 awal bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid. Ini di Musnad Imam Ahmad. Enggak, 17-10. Nah, pada 10 hari pertama itu ada hari Arafah, ya. Hari kurban dan hari Al-Qon. Dan dia adalah hari-hari yang paling mulia di sisi Allah. Diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab sunannya dari Abdullah bin Fard bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hari di mana Allah paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka padanya melebihi hari Arafah. Kemudian hari Al-Qor. Apa itu hari Al-Qor? Yaitu hari tanggal 11 bulan Zulhijjah. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya juga. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, tidak ada suatu hari pun di mana Allah paling banyak membebaskan hamba-hambanya dari api padanya melebihi hari Arafah. Nah, ini keutamaan hari Arafah ya. Sesungguhnya dia mendekat kemudian berbangga-bangga di hadapan para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apakah yang dikehendaki oleh mereka ini? Ya. Nah, ini Sahih Muslim ya. Lafaznya ya lafaz dari Imam Muslim juga. Nah, ini luar biasa nih ya. Bisa dibangga-banggakan kita itu di hadapan para malaikat. Gitu ya. Jadi kebanggaan yang spesial itu bukan viral di medsos ya. Bukan hanya viral di medsos, terkenal gitu ya. Tapi yang paling tertinggi kebanggaan itu apa? Pada makhluk-makhluk langit, ya, pada makhluk-makhluk langit. Ya. Di medsos kita kadang kecewa, ya. Sudah dibanggakan, disiarkan kajian lewat medsos. Esok harinya ditunda, esok harinya dicekal, esok harinya diganti ustadznya, gitu ya. Entah bagaimana, dan sebagainya. Aduh, gitu ya. So, ada kendala-kendala gitu lah gitu. Ada yang sabotase dan sebagainya gitu ya. Di langit itu tidak ada yang sabotase gitu ya. Sugan nami sah gitu ya. Gitu. Nami Ali gitu ya. Di langit gitu ya. Yang apa memudahkan kajian gitu ya gitu. Soal kata tidak akan dia sabotase, tidak akan. Dunia bisa disabotase gitu. Nah, ini ya, luar biasa. Cuma dengan 10 hari itu ya. Maka hari-hari itu adalah hari-hari pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Dan saum pada hari itu akan menghapuskan dosa. Dosa selama berapa? 2 tahun. 2 tahun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga At-Tirmizi dari Abu Qatadah, Rasulullah bersabda, saum pada hari Arafah, ya, sungguh aku menganggap bahwa Allah akan
menghapuskan dosa-dosa selama 1 tahun sudahnya dan 1 tahun sebelumnya ya gitu. Dan di sini tidak disebutkan Arabnya ya. Ini Muslim dan Tirmizi. Jadi bisa qablaha, bisa ba'daha ya. Tuh. Luar biasa. 2 tahun. Ini dengan 1 hari. Gitu ya. Bikinlah gitu. Template 1 hari ya. 2 tahun terhapus dengan 1 hari. 2 tahun dosa terhapus dengan 1 hari. Nah, itu itu nanya gitu. Kumaha cara nanya itu di hari Arafah saum gitu ya. Kata Ibnu Hajar, yang jelas bahwa pada saat itu terkumpul ibadah-ibadah yang besar seperti sholat, saum, sedekah, dan haji, dan hal itu tidak terjadi pada masa-masa yang lainnya, tidak terulang. Jadi ini usia kita nih belum tentu ya tahun depan bisa deh gitu ya, sehirupnya. Ini manfaatkan 10 hari ini ya. Itu. Kata Ibnu Rajab, pada saat Allah menghujamkan di dalam diri para hambanya yang beriman dan merasa rindu untuk menyaksikan rumah Allah, yaitu tanah haram, dan tidak setiap orang bisa menyaksikannya ya secara langsung pada setiap tahunnya, maka dia mewajibkan bagi orang yang mampu berhaji untuk menunaikannya sekali saja ya, dalam umurnya. Dan dia menjadikan hari-hari yang 10 ini sebagai masa-masa yang dilalui secara bersama oleh orang-orang yang datang berkunjung kepadanya dan yang tinggal di daerahnya masing-masing. Maka barang siapa yang tidak mampu berhaji, nih kalau kita gak mampu berhaji di setiap tahun ya, nah ada kesempatan menjalankan amal ibadah pada 10 hari awal, maksudnya ya, bulan Zulhijjah ini di tempat tinggalnya, dan amal itu lebih baik daripada berjihad ya. Ini dalam Lataiful Ma'arif. Berapa halaman lagi nih ya? Dari 517 ya. 5 halaman lagi ya. Nah ini keutamaannya banyak sekali ya. Nah sekarang selebihnya baca aja ya. Di antara amal soleh yang disyariatkan apa saja? Yang pertama berhaji, jelas ya gitu. Haji itu surah Al-Imran ayat 97, yang baca aja lah ya. Terus rukun Islam ada tahu itu malah ya. Bacakan dari mana tuh ya. Terus hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya seorang hamba yang telah aku sehatkan jasmaninya, telah aku luaskan rezekinya di dalam kehidupannya, dan berlalu 5 tahun sementara dirinya tidak datang kepadaku, maka sungguh dia adalah orang yang telah terhalangi ya. Insyaallah ya. Lihat Bukhari dan Muslim. Ini bagi yang sudah mampu tapi tidak berhaji. Ini berbahaya ya. Makanya orang yang berhaji tahun ini yang beruntung ya. Di antara amal yang dianjurkan pula pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah
yaitu saum ya. Mantasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu sudah tahu juga ya. Dan saum itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahui. Al-Baqarah 184. Dan Allah menegaskan di dalam firman-Nya tentang orang yang bersegera menuju kebaikan, baik di kalangan pria maupun perempuan ya. Surah Al-Ahzab ayat 35 panjang ya, baca aja ya. Sengaja saya lewatkan beberapa yang panjang nih. Nah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri ya. Aku telah mendengar Rasulullah sabda, barang siapa yang saum 1 hari saja ya di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun. Ini Bukhari dan Muslim. Terus juga dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu ya, panjang nih. Semuanya di dalam surga tersebut terdapat satu pintu. Sebut dengan pintu Ar-Royan. Jadi Ar-Royan itu tidak hanya orang yang saum di bulan Ramadan saja. Ya, salah tafsiran kalau dia cuma di bulan Ramadan. Itu tafsiran di mana itu? Mungkin dia ilmunya kurang gitu lah ini. Saya dengar ya. Untung khutbah sanes tahu si anak anak-anak ya, gitu ya, ke burudak punya tenanan lah gitu. Selain pintu Ar-Royan untuk apa? Untuk orang yang saum di bulan Ramadan. Saum sunat juga masuk. Ternyata makanya, nah iya, pintu itu kan harus dibuka dengan ilmu ya. Ada ya katanya. Nah, ini hadis tentang Ar-Royan terus hafalnya. Ada ya. Pulang ke dia. Nah, Ar-Royan mau untuk bulan Ramadan saja, jadi karena saum di bulan Ramadan. Aduh, tafsiran di mana? Nah, di antara amal yang dianjurkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah juga adalah sedekah ya. Nah, Al-Baqarah ayat 204, silakan baca aja ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sabda, harta yang paling kekal itu ya yang disedekahkan ya tidak akan pernah berkurang ya. Malah Yazid ya 3 kali Nabi sabdakan dalam Imam Muslim ya. Dan sedekah itu memadamkan ya, menghapuskan kesalahan sebagaimana memadamkan api ya, sebagaimana air memadamkan api. Kemudian juga zikir ya. Al-Imran 191 baca aja ya. Ar-Ra'd udah 8. Ini udah hafal ya. Nah, saya udah hafal ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Pak, bidzikrillah ya. Qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang ya, tentram. Jadi kuncinya ketentraman hati itu apa? Zikir ya, diantaranya baca Quran, sholat malam ya. Itu. Ini sudah juga dibahas tentang bagaimana sungguhnya Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Udah ya. Setelah ini 7 menit ya. Murah lah hanya kan 2 halaman deh. 2 halaman. Nah, berzikir itu secara umum dan khususnya dengan cara bertakbir adalah bagian dari syiar Islam.
yang dianjurkan pada hari-hari ini. Terus Al-Hajj saya ada 8 ya. Tadi udah ya, udah disebutin. Dan telah disebutkan di dalam hadis sebelumnya, maka banyaklah padanya tahlil, takbir, dan tahmid. Dalam Sahih Bukhari, dari Umar radhiyallahu keluar menuju pasar pada hari 10 ini sambil bertakbir, dan masyarakat lain pun ikut bertakbir dengan takbir mereka berdua. Ya, ini takbirnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, matai, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan banyak lagi pintu-pintu kebaikan agung lainnya yang telah dibukakan oleh Allah bagi hamba-hambanya. Itu ya. Nah, itu keutamanya ya. Segitu saja tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Oh ya, tentang itu ya, tidak memotong kuku dan rambut, yaitu khususannya untuk sohibul kurban ya. Jadi kalau bapaknya sohibul kurban ya anak-anaknya nggak usah ya, gitu. Punya nggak usah, anaknya nggak usah ya. Gitu. Jadi khusus untuk sohibul kurban ya. Ini tulisannya, ini harus baca nih tulisan nih. Ada tulisan tentang bagaimana apakah saumnya itu 9 Zulhijjah atau 1 sampai 9. Itu ada tulisannya di Muntaha Risalah, kalau nggak salah udah di share ya. Tinggal baca aja ya, gitu. Tinggal baca aja. Gitu. Karena ini jadi silang pendapat ya. Silang pendapat antara yang memang beranggapan itu 1 sampai 9 ya. Ada yang beranggapan juga hanya 9 saja ya. Nah, ini mah Sultamin Mukhtar juga suka membahas ya. Tapi baiknya kita jangan hanya berpacu atau berpatokan pada satu sumber ya. Coba baca yang lain ya. Baca yang lain. Jangan hanya ya, bisa juga emang. Tentunya memang ada orang yang ahli di persis ya. Bagus tuh ya. Hanya saja tentunya kita juga baca gitu ya. Baca yang mereka beranggapan juga 1 sampai 9 saum ya, silakan saja gitu. Hemat saya mah gitu. Itu ada di keterangannya, baca di Muntaha Risalah ya. Panjang sebenarnya kalau mau dibahas ya. Cuma memang dari satu kata kalau nggak salah itu ya. Di satu kata itu ya, di 2 pendapat ya. 1 sampai 9 atau salah penukul tuh ya. Atau hanya nantinya Senin Kamisnya gitu, atau Daudnya gitu ya. Senin, Rabu, Jumat misalnya. Kan Jumatnya itu saum ya. 9 Zulhijjah, jadi Daudnya saja ya silahkan. Atau misalnya Senin Kamisnya, kemudian Jumat ya, emang enggak. Jadi saya share lah ya. Nah, itu saja paling yang bisa kita bahas untuk sore hari ini. Nah, nanti selasa depan saya beritahu lagi ya, saya infokan untuk selasa depan apakah jadi atau tidaknya untuk kajian kita untuk Selasa ya. Khawatirnya emang katanya ya, kata DK yang saya entah jadi salah gitu ya, katanya lebih daripada jam asar gitu ya pulangnya ya, nggak tahu lah. Itu juga emang beliau masih ragu-ragu ngomongnya juga kelihatannya gitu. Saya ragu-ragu karena itu pengen lagi ya adalah. Jadi kalaupun bisa kesini, kalaupun tidak apa-apa ya. Karena ya bulan depan ya, kalau mau misalnya khususkan buat ibadah gitu ya, 10 hari pertama
bulan Dzulhijjah ya enggak ya. Itu lebih utama ya gitu. Jangan sampai ketinggalan. Barakallahu fikum, wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.